Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, melalui Yesus Kristus Putramu, Engkau telah membuka hati kami untuk melihat kasih setiamu. Kami mohon, berilah kami hati yang hidup dan peka untuk mendengarkan sabdanya, serta berilah kami mata yang baru, agar kami dapat memandangnya sebagai juru selamat yang akan membebaskan kami dari kegelapan dosa dan maut. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia Tuhan, supaya aku percaya kepadanya?" Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia, Dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Antonio de Melo dalam bukunya pernah menulis, ada seorang murid yang bercerita kepada gurunya
bahwa dirinya sangat mudah terserang depresi yang berkepanjangan. Dia berkata kepada gurunya, "Dokter menyarankan saya agar berobat guna menyembuhkan depresi saya." "Baiklah, tetapi mengapa kamu tidak melakukannya?" tanya sang guru. Murid itu pun menjawab, "Karena efek sampingnya akan merusak organ hati saya dan memperpendek hidup saya." Kata sang guru, "Apakah kamu lebih suka mempunyai hati yang sehat daripada rasa bahagia? 1 tahun hidup lebih berharga daripada 20 tahun terbaring di tempat tidur." Kemudian ia berkata kepada muridnya itu, "Hidup itu seperti dongeng, yang penting bukan panjangnya, melainkan indahnya." Saudara seiman yang dikasihi Yesus, indahnya hidup sebenarnya bukan diukur dari seberapa banyak hal yang kita kumpulkan, melainkan terletak pada kemauan kita untuk menjadikan diri kita kabar baik, entah bagi diri sendiri maupun menjadi kabar baik bagi orang lain. Daud dalam bacaan pertama berkenan dipilih dan diurapi karena Tuhan mengetahui isi hati dan pikiran Daud seutuhnya. Tuhan tahu kelebihan dan kekurangannya. Tuhan tahu segala sesuatu yang nampak maupun yang tersembunyi sekalipun. Dan pilihan Tuhan itu selalu datang di saat yang tepat dan untuk orang yang tepat. Karena itu Tuhan bersabda, "Bukan yang dilihat manusia yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Daud benar-benar menjadikan dirinya kabar baik, tidak hanya bagi diri sendiri, bagi keluarganya, tetapi lebih daripada itu, Daud kelak menjadi kabar baik untuk bangsanya sendiri. Peri hidup Daud yang baik ini mau menegaskan hal yang penting, bahwa ia hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tetapi hidup untuk Tuhan dan hidup untuk sesama. Karena Daud adalah anak terang, seperti yang diungkapkan bacaan kedua hari ini. Saudara-saudara, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Yesus dalam perikop Injil hari ini justru memperteguh keyakinan tadi, bahwa orang buta yang disembuhkan sungguh-sungguh merasakan kebaikan yang datang daripadanya. Meskipun dalam memperjuangkan apa yang mulia dan yang terpuji ini, Yesus harus diperhadapkan dengan berbagai macam pergolakan dan tantangan dari orang Farisi yang kerap kali menolak dia. Tetapi karena keteguhan hati untuk terus berkarya demi untuk kebaikan orang lain, Yesus tetap menunjukkan bahwa caci maki dan penolakan tidak akan pernah membuat langkahnya terhenti untuk berjuang melakukan apa yang baik. Dan hal itu terbukti dalam diri si buta yang mendapatkan rahmat kesembuhan yang sangat istimewa. Hal ini juga meyakinkan kita bahwa Yesus tidak hanya pandai untuk merangkai kata-kata, tetapi terbukti dalam karya baik yang nyata. Maka melalui bacaan-bacaan hari ini, kita bisa belajar beberapa hal penting. Yang pertama, mewartakan kabar baik adalah tanggung jawab setiap orang beriman. Tetapi menjadi kabar baik bagi diri sendiri dan orang lain adalah keputusan masing-masing orang. Terdorong oleh inisiatif Yesus untuk berbuat baik bagi orang buta, kita juga dipanggil untuk melakukan hal yang sama. Kedua, hidup itu mempunyai arti lebih bila hidup itu bisa menjadi sumber berkat dan kebaikan bagi orang lain.
Dan yang ketiga, menjadi kabar baik bagi orang lain, pertama-tama bukan untuk dipuji orang dan mendapatkan pujian yang berharga dari manusia, tetapi lebih daripada itu, kita berbuat baik untuk mendapatkan pengakuan di hadapan Tuhan sebagai anak-anak terang. Semoga hari ini, terdorong oleh semangat yang ditunjukkan oleh Yesus, kita juga di dalam hidup ini selalu terdorong untuk menjadikan diri kita kabar baik bagi semua orang. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber cahaya abadi, kami bersyukur kepadamu atas cahaya hidup yang memancar dalam diri Yesus Kristus Putramu. Semoga berkat kehadirannya dalam diri kami pun memancarkan terang-Mu bagi sesama, sehingga kami semua mampu melihat jalan Putramu yang akan membawa kami sampai kepada kerajaan-Mu yang abadi. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.